Beda di sini, beda apa kabarnya? Sehat, Cak. Alhamdulillah saya tak tahu Cak lu dia. Alhamdulillah. Beda. Apa kabarnya? Sehat, Cak. Alhamdulillah saya tak tahu Cak lu dia. Alhamdulillah. Ada di sini sedang memantau atau luar biasa ini? Ya nonton lah. Nonton ya. Ya. Nah, sekarang kita melangkah pada progres. Jadi kan kamu sudah ke internasional sekarang nih. Ya. Nah, dari target kamu sendiri seperti apa sih setelah ke luar negeri? Terus kamu mendapatkan apa di sana dibandingkan dengan hanya lokalan aja gitu balapan? Ya kalau di sana banyak sih pengalaman baru di sana, pengalaman sirkuit-sirkuit Eropa, pengalaman motor lain, terus juga latihan di sana, fisik di sana. Ya banyak pengalaman yang saya dapat di sana. Oke. Juga ya Ya, perbedaannya kalau dari pandangan Veda itu dibandingkan dengan pembalap luar sama lokalan itu apa? ya luar tuh ya sebenarnya sih mirip-mirip sih, tapi ya luar lebih Kenceng? Enggak juga? ya lebih kenceng, Terus? lebih kenceng, terus apa lebih ketat lah, Lebih ketat? lebih ketat. Oh, disiplin gitu maksudnya? Ya fightnya gitu lebih ketat. Oh, oke oke oke. Nah, kamu kalau kita lihat kan sangat kenceng, tapi memang kompetisi kan sangat ketat di situ ya. Ya, Nah, target kamu itu untuk meningkatkan performa kamu apa nih tahun ini kira-kira? ya target aku sih kalau tahun ini masih belajar ini sirkuit sih, Oke. ngenalin sirkuit. Ya kalau bisa fight di depan sama rombongan depan ya fight di rombongan depan. Oke oke. Tapi ya pokoknya belajar dulu. Belajar terus pokoknya ya. Ada nggak momen balapan yang paling tidak bisa kamu lupain di tahun ini? Momen balapan yang bisa Yang kamu sampai, wah seneng banget gitu. Nah, ya kemarin sih balapan terakhir race 2 di Misano. di Misano. Ya. Nah itu gimana? Itu kamu dari posisi berapa, finish berapa, terus kenapa kok bisa seneng banget? Ya kalau itu fightnya menurutku itu keren sih. Walaupun nggak podium kayak yang ya Red Bull Ring juga itu ya juga paling saya ingat karena di race satunya saya gagal jatuh. Terus di race 2 saya alhamdulillah bisa podium 3. Mungkin ada pesan nggak buat Veda bagi teman-teman yang mungkin suka balap dan juga bagaimana Veda ya kan bersama Honda nih? Ya. Kira-kira apa sih yang didapetin dari Honda? Bisa di-share nggak ke kita teman-teman yang nonton sekarang? Ya kalau teman-teman yang ya untuk yang masih muda-muda yang mau balap ke jenjang yang lebih tinggi bisa seleksi Astra Honda Racing School. Mantap. Karena di sana dulu saya juga ikut Astra Honda Racing School. Ya karena Astra Honda Racing School juga saya bisa sampai sini. Jadi memang terasa banget ya penggemblengannya ya. Ya. Oke, siap. Terakhir pesan-pesan Veda buat teman-teman di Indonesia. Ya untuk teman-teman di Indonesia jangan lupa untuk selalu dukung dan support saya dan tentunya rider-rider Indonesia lainnya, dan ya terima kasih, dan juga jangan lupa untuk support my team Astro dari sini. Mantap. Siap, matur nuwun Veda. Sukses selalu ya. Ya. Pokoknya kita dukung gas terus. Ya, Matur nuwun. Mantap. Nah, baru saja kita interview Veda Ega dan kita sekarang ketemu dengan senseinya. Waduh, Pak Rizky apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah Pak ya. Pak, boleh nggak kita nanya-nanya langsung dari Mandalika yang panas ini ya. Kita ingin menggali nih seperti apa tim dari Astra Honda Racing Team. Untuk tentu saja, betul kita tahu sekali tujuannya adalah balap tertinggi pastinya di dunia MotoGP, tapi tentu ada proses panjang.
Nah, Pak Rizky bisa di-share nggak kita kira-kira seperti apa sih proses yang dilakukan oleh Astra Honda Motor ya untuk yang racing timnya dan juga seperti apa anak-anak didiknya sekarang yang kita lihat memang semakin lama semakin luar biasa, semakin tajam, bisa di-share nggak ke kita semuanya, Pak? Iya, memang kalau kita lihat dari awal Astra Honda Motor selalu konsisten untuk mendidik anak-anak bangsa buat sampai ke level internasional, sampai ke balap MotoGP. Seperti di balap MotoGP kali ini di Mandalika 2024 ada beberapa pembalap Indonesia. Dari Moto2 ada Mario Aji, itu juga dari Astra Honda Racing School. Lalu di Moto3 juga ada Arbi yang sekarang ikut wildcard di Moto3, itu juga dari Astra Honda Racing School. Lalu di Asia Talent Cup ada 2 pembalap, satu Ramadipa dan yang satu Davino Britani. Dan memang sih namanya balapan ya, ada menang, ada kalah, ada crash dan sebagainya. Dan kali ini memang kalau kita ngelihat sirkuit Mandalika cukup tricky dan krusial karena tracknya dalam kondisi yang cukup panas gitu. Sehingga beberapa pembalap crash termasuk Davino juga tadi crash, si Ramadipa juga tadi sempat out, Arbi juga crash juga gitu. Jadi memang ya Mandalika memang butuh riding skill yang agak khusus gitu buat menghadapi panasnya aspal di Mandalika gitu. Dan itu kita mengatasi itu dengan sebenarnya banyak latihan ya melalui Mandalika Racing Series. Lalu kita juga sempat melakukan beberapa kali tes di sini dengan ban gitu ya. Ya cuman memang sama tadi ya namanya balapan, ada menang, ada kalah, ada crash dan sebagainya gitu. Tapi ya ini semua adalah proses yang mana nanti harapannya kita bisa mendapatkan pembalap Indonesia yang bisa sampai ke jenjang MotoGP. Amin, amin, amin. Oke Pak, terus ini kita sedikit melipir ke Veda Iga yang kita interview barusan. Kita banyak sekali teman-teman kita ini dari Indonesia memantau sekali dengan Veda progresnya, tapi mereka juga penasaran. Pertanyaannya begini Pak, ini kan Veda ini kan digembleng, dibesarkan dan dididik betul oleh AHRT, Astra Honda Racing lah ya. Dan pertanyaannya adalah kenapa harus RBC Pak, yang notabene agak melenceng? Itu pertanyaan yang umum ditanyakan kita, tentu saja kita langsung tanya ke Pak Rizky, ada nggak alasan khusus kenapa RBC Pak? Kan pada saat kita masuk ke jenjang internasional, tentu saja kita harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Dalam hal ini program scholarship yang kita lakukan itu melibatkan kerjasama dengan pihak dari Dorna gitu. Dan Dorna termasuk di Asia Talent Cup. Nah pada saat seorang rider sudah menjadi juara di Asia Talent Cup, otomatis step berikutnya adalah di Eropa, kejuaraan Eropa. Nah kejuaraan Eropa itu salah satunya adalah ya tadi RBRC ya sama Junior GP. Nah karena Veda itu sebenarnya secara usia belum cukup umur untuk ikut ke Junior GP 16 tahun sehingga mau nggak mau kita tunda keikutsertaan Veda di Junior GP gitu. Harapannya nanti tahun depan ya dia bisa mengikuti kejuaraan lain di Eropa yang lebih cocok ya di Junior GP nanti. Apakah ini artinya tujuan akhir adalah MotoGP? Iya tentu saja. Jadi setelah Junior GP kan otomatis akan ke Moto3 gitu. Moto3, Moto2 dan akhirnya MotoGP. Berarti secara link atau secara jalan Pak ya, itu sudah memang arahnya itu sudah benar Pak ya? Karena soalnya aku lihat tuh kan sekarang ada dua jalan seperti contohnya dari WSS, ARC, kemudian kadang-kadang kita melencengnya ke World Superbike. Kalau World Superbike agak sulit ya Pak ya, mungkin gitu benar nggak sih kira-kira Pak? Begitu kita ngomongin jenjang tertinggi di balapan MotoGP, yang mana itu adalah prototype bike. Tentu saja seorang rider harus dididik dengan menggunakan motor yang paling mirip gitu. Dan prototype bike kalau dari awal ya kelas Junior Talent Team, terus ada Moto3, semuanya ya lalu ke Moto2 dan akhirnya ke MotoGP gitu. Makanya kenapa pada saat Astra Honda Racing School kita juga sudah mulai melatih anak-anak ini menggunakan motor prototype dengan NSF 100, lalu di Thailand Talent Cup dengan NSF 250R, lalu di Asia Talent Cup sama dengan Honda NSF 250R dan seterusnya. Ada pesan khusus nggak buat teman-teman Indonesia? Apabila kalian berminat, anak Indonesia punya potensi, punya bakat, silahkan join ke Astra Honda Racing School. Kita akan lihat bakatnya, apabila bagus kita akan terus latih Anda sampai ke jenjang internasional di MotoGP. Mantap, jadi tinggal kontak aja dealer terdekat atau gimana Pak kalau mau daftar? Ya di sosial media Astra Honda Racing Team di Instagram, silahkan pantau terus kita.
follow Instagram kita, dan di situ nanti akan ada informasi-informasi terkait pendaftaran. Oke. Siap. Jadi clear Cak ya. Pantau sosial medianya, nanti di sana sampai akan diberitahukan mengenai pendaftaran dan sebagainya. Betul Pak Rizky ya? Thank you. Matur nuwun Pak, sukses selalu. Kita akan coba keliling bersama semuanya ya. Kita akan coba melihat seperti apa sih kondisi di pedok. Dan teman-teman, ini adalah Honda Asia, dilihat ya. Jadi kalau kita perhatikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sih mirip ya teman-teman. Nggak banyak yang berubah layoutnya, tapi lebih clean aja kita lihatnya. Ini para tim. Nah, ya. Dan kalau kita lihat dari sini kosong semuanya. Yes. Para tim yang membawa peralatan semuanya. Dan ini dia Leopard natural. Ada racing GP. Nah, situasi di belakang seperti ini. Teman-teman semuanya. Belakangnya ternyata lebih clean ya kita lihatnya Cak. Dan kita sekarang udah nggak bisa lagi jalan-jalan di area sini, nggak bisa lagi. Soalnya di sini ditutup. Jadi kita nggak ada akses ke sini. Namun yang belakang sini biasanya kan dulu sebelumnya kan banyak gitu ya. Jadi peralatan-peralatan dari equipment racing di sini, tapi sekarang dipindah di bagian lorong. Itu yang kita lihat. Jadi kita nggak bisa ke dalam. Sebenarnya udah dari tahun kemarin Cak, tapi yang tahun pertama itu nggak begini layoutnya. Nah, oke. Yes, contohnya. Dan teman-teman semuanya, ini dia KTM Ajo. Situasi di belakang. Wow, lagi santai Cak, menunggu detik-detik untuk race. Lihat. Oke, kita lihat di belakang sini. Nah, bergas. Ada para kru PM, kayaknya ada helikopter keliling-keliling terus. Ini lebih ringkes sih Cak ya. Speed up racing. Gila, panas banget Mas. WB akan coba menyusuri di pedok ini, dan di sini Cak, di belakang sana ada tempat makan. Tapi nggak gratis, sama harus beli. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini kondisi behind the scene para tim. Dan kalau kita lihat para tim sekarang ini sedang mempersiapkan semuanya. Ada tim beta. Tim Moto2 semuanya rata-rata di sini sih. Di sini baru kita lihat ada tim dari VR46, Pertamina. Nah, seperti ini. Oke. Tim-timnya lihat santai semuanya. Para tim santai semuanya. Ini dia Enduro Pertamina tim. Dan di sana ada Gresini Racing Team. Para kru dari gas-gas. Gresini punya. Dan teman-teman, tim Gresini walaupun Ducati ternyata motornya adalah Vario. Woi Cak. Siap. Ini Vario Kang Mas ya. Jadi kalau kita lihat ini sudah di-clear oleh tim Gresini. Jadi clearnya memang Gresini banget. Tapi pakainya Vario Cak. Ya tentu saja karena Ducati memang nggak punya motor matic ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah Morbidelli Pramac. Tim di sini. Nah, di sini semuanya. Jadi memang kita harus balik sih posisinya, lihat nih. Oke, Martin di balik sini. Yang seperti bos saya mengingat kan, Martin sampai mukul yang namanya pitbull, sampai goyang ya. Di sini Cak. Oke. Nah. Oh, si Martin ternyata di belakang kita Cak. Tapi malah nggak tahu nih. Oke. Yes, Lenovo, Ducati. Di sini Yamaha. Yes. Jadi memang kalau kita lihat tuh, itu Martin Kang Mas. Jorge Martin. Pakai Honda Beat. Satu tangan, kenapa pembalap.
Satu tangan, Cak. Iya. Oke. Tim dari Zarco Honda, kita lihat sini. Nah, Zarco Castrol. Dan sebelahnya ada Taka. Nakagami. Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin mengenai tim dari Zarco dan juga Taka itu 9 debitnya. Jadi seperti ini kondisinya. Jadi kita lihat di sini ada kru-kru juga. Bisa perhatikan di sini, Cak. Wah. Yes. Repsol Honda di sini. Repsol Honda, Luca Marini, Joan Mir. Ya, teman-teman. Saya nggak ada terindikasi ada bawa knalpot, Cak. Ini kita melihat langsung asik banget. Nah, yang paling asik nih, Cak. Kita lihat ada IM1. Motor pedok itu menggunakan IM1, Joan Mir, Kang Mas ya. Bedanya tentu dari sisi hanya tempelan stikernya. Dan clearnya Repsol banget. Ini sebenarnya menurut IBP spesial banget, soalnya kenapa? Ini adalah Repsol tahun terakhir, Cak. Nextnya nggak ada lagi Repsol, ya kita lihat saja seperti apa tahun depan. Jadi kalau sampean suka ya Repsol ya, kalau bisa segera aja membuat model livery seperti ini. Jadi IM1 yang digunakan Joan Mir. Gila Mas, lihat gaya nggak nih? Nah, bisa begini kan tuh. Krunya Castrol juga pakai IM1. Jadi rata-rata Honda semua menggunakan listrik. Ramah lingkungan, Cak, bahasanya ya. Di sini pedok dari Luca Marini dan juga Joan Mir. Jadi gitu teman-teman semuanya. Mantap ya. Jadi ban Michelin dari Trackhouse Racing. Kondisi dari ban setelah dipakai kayak meleleh gitu, Kang Mas. Ya, ini memang kondisi dari aspal Mandalika dikatakan sangat panas. Bahkan kemarin mencapai 62 atau 63 derajat Celcius dan ini membuat kondisi ban lelah lihat seperti itu. Ekstrim Mas. Gokil. Nah, depan kita lihat nih, ada penari tradisional kayaknya nih ya. Gila semua ini. Tuh ini spesial memang sih ya. Kalau kita lihat. Tuh. Nah, ini ada Aprilia Racing, Kang Mas. Di sini. Wah. Ini sih panas parah sih ini. Nah, itulah Cak sekilas informasi buat sampean semuanya tentang Veda Ega dan juga pernyataan lengkap dari pejabat tinggi Astra Honda Racing Team Pak Rizky. Jadi dari konfirmasi dari Pak Rizky bisa kita simpulkan bahwa orientasi mereka memang satu, Cak. Bagaimana membawa para pembalap merah putih ke MotoGP termasuk Veda Ega. Jadi apakah Veda Ega makin dekat ke MotoGP? Kalau lihat penjenjangan yang dilakukan maka fix bisa kita simpulkan memang demikian, walaupun tentu perjalanan ke sana sangat panjang dan juga terjal. Dan tentu saja kita akan dukung bagaimana sepak terjang Veda Ega dan juga para pembalap Astra Honda Racing Team, termasuk juga target serta tujuan mulia dari tim Honda. Kita dukung dan itu aja, Cak. Sekilas informasi buat teman semuanya, dan seperti biasa kalau teman suka video teman like, share dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segados.